Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halifah Aminah Rusnaini dengan NIM 63020211088. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh Foreign Direct Investment atau FDI, inklusi keuangan, dan pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan pajak dengan indeks pembangunan manusia sebagai variabel moderasi. Saya akan menjelaskan mengapa saya memilih judul tersebut. Yang pertama sendiri dari variabel pertama yaitu foreign direct investment, di mana investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi yang berpotensi mengarah pada peningkatan penghasilan pajak, baik melalui pajak perusahaan maupun dari pajak penghasilan karyawan. Yang kedua itu inklusi keuangan. Semakin banyak orang yang memiliki akses ke layanan keuangan formal, maka semakin mudah bagi pemerintah untuk melacak transaksi ekonomi. Hal ini dapat mengurangi ekonomi informal dan potensi meningkatkan basis pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan penghasilan pajak. Terus selanjutnya, pengeluaran pemerintah. Mengapa saya memilih variabel pengeluaran pemerintah? Dikarenakan dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat memiliki efek multiplier pada ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan peningkatan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan pajak. Yang terakhir yaitu variabel moderasi, yaitu indeks pembangunan manusia. Mengapa saya mengangkat tersebut? Dikarenakan tingkat pembangunan manusia dapat mempengaruhi bagaimana faktor-faktor dampak pada penghasilan pajak. Semisal, negara dengan IPM tinggi semakin dapat memanfaatkan FDI dengan lebih baik karena memiliki tenaga kerja yang lebih terampil. Yang kedua itu adalah inklusi keuangan, di mana inklusi keuangan ini mungkin memiliki dampak yang lebih besar pada penghasilan pajak di negara dan dengan IPM tinggi karena masyarakatnya lebih memilih finansial. Terus yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah, di mana pengeluaran pemerintah ini mungkin lebih efektif dalam meningkatkan penghasilan pajak di negara dengan IPM tinggi karena adanya infrastruktur dan sistem yang lebih baik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari judul yang di atas, yaitu yang pertama, apakah terdapat hubungan antara FDI terhadap penghasilan pajak di suatu negara. Yang kedua itu apakah terdapat hubungan antara inklusi keuangan seperti akses ke fasilitas keuangan dan jaringan terhadap penghasil pajak di suatu negara. Yang ketiga itu apakah terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah seperti investasi dalam infrastruktur dan pendidikan terhadap penghasilan pajak di suatu negara. Yang keempat itu apakah indeks pembangunan manusia mampu memoderasi pengaruh FDI terhadap penghasilan pajak. Yang kelima itu apakah indeks pembangunan manusia mampu memoderasi pengaruh inklusi keuangan terhadap penghasilan pajak. Yang keenam, apakah indeks pembangunan manusia mampu memoderasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan pajak. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis maupun teoris. Yang pertama itu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan FDI dapat meningkatkan penghasilan pajak dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak, dan investasi asing langsung dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dengan cara meningkatkan pendapatan pemerintah dan pajak yang diterima. Yang kedua itu adalah penelitian ini diharapkan inklusi keuangan dan pengelolaan pemerintah yang efektif dapat meningkatkan penghasilan pajak dengan cara mengoptimalkan penggunaan dana untuk proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan. Pengeluaran pemerintah yang bijak dapat meningkatkan penghasilan pajak dengan cara meningkatkan pendapatan perusahaan dan pajak yang diterima. Yang ketiga itu penelitian ini diharapkan indeks pembangunan manusia dapat berperan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara FDI, inklusi keuangan, dan pengeluaran pemerintah dengan penghasilan pajak. IPM yang tinggi dapat meningkatkan penghasilan pajak dan cara meningkatkan pendapatan perusahaan dan
pajak yang diterima saat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua itu adalah manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan membantu memahami FDI dalam mempengaruhi penghasilan pajak dan menggunakan indeks pembangunan manusia dan dapat menunjukkan FDI mempengaruhi kualitas hidup manusia dan sebaliknya. Selain itu, inklusi keuangan dan pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini diharapkan untuk memungkinkan dalam membantu pengambilan keputusan keuangan dan pengeluaran anggaran pemerintah yang lebih efektif. Yang kedua, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang interaksi yang kompleks antara faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak. Hal ini akan memberikan masukan bagi pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat dari investasi asing langsung sekaligus memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah Grand Theory. Di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi endogen. Menurut Barrow dan Martin dalam kutipan Saputri tahun 2014, pada tahun 1980-an muncul teori baru tentang pertumbuhan, di mana teori baru tersebut dipelopori oleh Paul Romer. Yang teori tersebut dikenal dengan sebutan teori endogen, di mana perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor berdampak positif terhadap output dan ekspansi ekonomi. Terus Salvatore menekankan bahwa salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor. Salvatore menjelaskan bahwasannya bagi negara berkembang untuk meningkatkan output dan ekspansif ekonomi ekspor dan impor itu sangat penting. Yang kedua itu adalah teori pembangunan manusia, di mana menurut Aditya Sen dalam dalam kutipan Kuncoro 2006, dalam konteks pembangunan manusia, Sen melihat kapabilitas sebagai kemampuan untuk menggapai dan mewujudkan suatu yang dianggap memiliki nilai, paham akan apa yang bisa dilakukan maupun tidak bisa dilakukan, di mana teori ini dikembangkan oleh Amartya Sen dan Mahbub ul Haq. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis dari penelitian ini. Dalam penelitian ini dengan pertimbangan penjelasan masalah, penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh FDI terhadap penghasilan pajak. FDI berhasil berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak tidak langsung dan total penerimaan pajak, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak langsung terhadap pendapatan. Jadi ketika suatu negara menarik investasi asing secara tidak langsung meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya dapat menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar bagi pemerintah. Hipotesisnya itu H1 sama dengan foreign direct investment berpengaruh positif terhadap penghasilan pajak. Yang kedua itu adalah pengaruh inklusi keuangan terhadap penghasilan pajak, di mana inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap rasio pajak di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Hasil penelitian ini didukung oleh penerimaan pajak yang memanfaatkan seluruh penerimaan secara elektronik serta perbaikan tingkat perekonomian yang memperkuat basis pajak. Hipotesis keduanya, inklusi keuangan berpengaruh dengan penghasilan pajak. Yang ketiga yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan pajak, di mana pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penghasilan pajak dalam jangka pendek, namun berpengaruh positif dalam jangka panjang. Terdapat hubungan antara pendapatan pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang mendukung teori revenue speed. Implikasi atas penelitian ini menggambarkan bahwa desentralisasi fiskal maksudnya atas pajak serta pengawasan harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Hipotesis yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penghasilan pajak. Selanjutnya yaitu pengaruh indeks pembangunan manusia mampu memoderasi pengaruh FDI terhadap penghasilan pajak, di mana negara dengan IPM tinggi umumnya memiliki institusi yang lebih kuat dan transparan, seperti sistem perpajakan yang lebih efisien dan penegakan hukum yang lebih efisien. Hal ini memungkinkan mereka untuk menarik lebih banyak FDI dan memastikan bahwa perusahaan asing membayar pajak yang adil. Hipotesis yang kelima yaitu pengeluaran FDI terhadap penghasilan pajak akan lebih kuat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Yang kelima, IPM mampu memoderasi
pengaruh inklusi keuangan terhadap penghasilan pajak, di mana hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasannya rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Kinerja keuangan yang baik dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam memberikan layanan yang baik dan meningkatkan IPM. Hipotesis yang kelima, yang kelima. Pengaruh inklusi keuangan terhadap penghasilan pajak akan lebih kuat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Ini yang kelima. Terus yang keenam, IPM mampu memoderasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan pajak, di mana penelitian yang dilakukan oleh Sukirno pada tahun 2019 menemukan bahwasanya pengeluaran pemerintah berupa pajak yang diterima digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, termasuk administrasi pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengeluaran pemerintah ini meningkatkan pengeluaran rakyat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara yang pada gilirannya meningkatkan IPM. Hipotesisnya yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan pajak akan lebih kuat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu populasi. Di sini dalam penelitian ini, populasi yang saya ambil itu dari seluruh provinsi di Indonesia. Mengapa demikian? Dikarenakan dari data FDI, inklusi keuangan, pengeluaran pemerintah, dan pendapatan pajak tersedia di tingkat provinsi. Selain itu, data dari Indeks Pembangunan Manusia juga sama. Dalam penggunaan data pada tingkat provinsi, memungkinkan untuk menganalisis variabel wilayah dalam hubungan antara variabel. Adapun batasan dari populasi ini, salah satunya yaitu penelitian ini hanya fokus pada provinsi di Indonesia dan juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pendapatan pajak seperti kebijakan struktur, ekonomi, dan kondisi makroekonomi. Penelitian ini menggunakan sampel data panel dari 33 provinsi di Indonesia dalam periode 2010 sampai 2022. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber termasuk BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang kedua itu ada Kementerian Keuangan, yang ketiga ada Bank Indonesia, dan lembaga lain-lainnya. Selanjutnya adalah metode penelitian atau biasanya metode ini digunakan peneliti sebagai berikut. Studi pustaka dan dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang melibatkan pembaca berbagai sumber yang relevan dengan penelitian dan melakukan tinjauan pustaka. Teknik dokumentasi di sisi lain melibatkan pengumpulan data melalui pembacaan, penggunaan, dan analisis data sekunder dari situs web BPS, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya terkait. Presentasi dari saya, jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.